Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sinau bersama dengan mengkaji bab tafsir salat. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kami yang lalu, kita membahas yang berkaitan dengan sholat khusyuk dan sudah saya sampaikan beberapa contoh para sahabat ketika melaksanakan sholat, betapa khusyuknya mereka sehingga ketika ada bencana sampai-sampai mereka tidak terasa. Mudah-mudahan contoh dari sholat para sahabat menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sampailah pada judul mengamalkan sunnah yang beragam. Mengamalkan sunnah yang beragam. Di antara praktek yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk dalam sholat adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan sunnah tatawwu. Jadi sunnah tatawwu yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukan hadisnya sahih. Bagaimana kita mensikapi sunnah tatawwu ini? Mari kita belajar bersama. Dalam ibadah sholat ada banyak sekali sunnah yang beragam. Baik yang bentuknya gerakan maupun bacaan. Yang bentuknya beragam, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sholat mengawali takbiratul ihram setinggi sejajar dengan pundak.
Kadang Rasulullah juga ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hazma mankibaihi thumma kabbara." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak. Kemudian beliau bertakbir. Jadi ini sunnah yang beragam. Jadi kadang Rasulullah setinggi pundak, kadang Rasulullah takbir sejajar dengan pundak. Maka haruslah sunnah ini kita sikapi. Kadang kita takbir setinggi pundak, kadang sejajar dengan pundak. Jangan sampai kita sholat itu ketika sholat kita kesannya itu refleks. Karena saking biasanya sampai refleks. Jadi ini ngurangi kekhusyuan kita. Berbeda kalau kita sholat itu kan tujuannya kita itu kan khusyuk. Khusyuk itu fokus. Maka kalau kita kalau kita mensikapi sunnah Rasul yang beragam ini, nilai khusyuknya itu ada. Kalau refleks nggak ada. Wong refleks karena sudah biasa. Gitu. Kalau beragam, itulah nilai khusyuknya ada. Jadi kita konsentrasi. Kadang kita setinggi pundak, kadang kita sejajar dengan pundak. Jadi konsentrasi. Jadi nanti saya besok salat subuh saya takbiratul ihram sejajar dengan pundak. Akhirnya kan konsentrasi waktu takbir itu. Ini yang dimaksud. Ada yang sunnah beragam yang berbentuk bacaan. Sebagai contoh, yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Kemudian contoh yang kedua, kesesuaian antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dulu, baru mengucapkan takbiratul ihram. Jadi terkadang mengangkat tangan dulu, baru mengangkat tangan, baru mengucap takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Terkadang beliau melakukan takbiratul ihram, baru mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, baru ngangkat. Dan terkadang bersamaan Allahu Akbar. Jadi kedudukan hadis yang saya sampaikan tadi itu semuanya adalah sahih. Jadi ya mari kita lakukan. Gak selalu misalnya fanatik harus takbiratul ihram bersamaan. Ya. Mungkin sementara ini kita sering takbiratul ihram bersamaan dengan gerakan. Ternyata Rasulullah kadang mengucapkan dulu takbiratul ihram Allahu Akbar baru bergerak, tangannya diangkat. Kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dulu baru mengucapkan takbiratul ihram.
Dan terkadang Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram bersamaan dengan gerakan mengangkat kedua tangannya. Ada yang berpendapat yang lebih afdal itu ketika mengucapkan takbiratul ihram disertai gerakan. Ada salah satu ustadz senior pernah menyampaikan seperti itu, mengatakan lebih afdal. Tapi di dalam kitab ini semua tercantum. Jadi inilah contoh-contoh sunnah yang beragam. Jadi sekali lagi bagaimana kita mensikapi, yaitu tadi harus kita lakukan semuanya untuk menghindari kereflekan gerakan kita itu tadi yang membuat kita kurang konsen, kurang khusyuk dalam melakukan gerakan sholat maupun bacaan sholat. Jadi di sini ada catatan kaki ketika sunnah ini berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi nanti akan saya terangkan di tengah-tengah bab masing-masing itu akan terperinci nantinya. Ini hanya sekedar informasi bahwasanya ternyata dalam sholat kita itu ada sunnah tatawwu, sunnah yang beragam, sunnah yang macam-macam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, semuanya. Kemudian yang nomor 3, ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Jadi ini contoh sunnah yang beragam sekitar bacaan, seperti bacaan doa iftitah. Jadi banyak doa iftitah. Demikian pula doa rukuk, iktidal, sujud maupun duduk di antara dua sujud. Ada beberapa redaksi yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sunnah tatawwu yang bersifat bacaan. Nah, kalau kita misalnya macam-macam bacaan dalam rukuk, kita sering hanya satu bacaan. Ya disadari atau tidak, kenyataan begitu. Ketika rukuk ya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sudah umum 3 kali. Ternyata Rasulullah bukan hanya itu membaca rukuk itu. Yang pertama Rasulullah membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian yang kedua Rasulullah pernah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. 1 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Pernah dipraktekkan? Nah, nanti saya catatkan macam-macam bacaan Rasulullah ini nanti difotokopi. Dan harus dihafal semuanya. Jangan fanatik satu bacaan. Kemudian nomor 3, Rasulullah pernah di dalam rukuk itu membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Subuhun Qudusun
Rabbul malaikatu warruh. Kemudian yang nomor 4, Rasulullah juga pernah ketika rukuk membaca Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Kemudian bacaan rukuk yang nomor 5, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wal basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Jadi hampir yang nomor 5 ini enggak kenal sama sekali kita. Nah, ini yang perlu kita hafalkan. Nanti kita fotokopi. Jadi biar ada peningkatan. Mosok belajar sholat mulai balik sampai saiki pancet ini sama dengan berjalan di tempat. Harus ada peningkatan. Jadi seperti itu. Juga sunnah tatawwu, yaitu sunnah yang beragam yang pernah dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kedudukannya nanti akan disebutkan dalam kitab ini, kedudukan hadisnya. Semua ada hadis, dasar hadisnya semua. Hanya saja ini saya tampilkan hanya untuk mengabarkan. Oh ternyata sunnah itu macam-macam. Dan ketika sujud juga begitu. Ketika sujud, ya kita sudah enggak asing lagi doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu dasar hadisnya juga sahih. Rasulullah pernah selain membaca itu, Rasulullah membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Sama dengan rukuk. Jadi antara rukuknya juga Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, sujudnya juga membaca ini. Jadi boleh seperti itu. Rasulullah pernah membaca. Kemudian Rasulullah juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul malaikatu warruh. Dalam rukuk membaca itu, juga dalam sujud membaca itu. Jadi ini kembar ya antara doa sujud, doa rukuk dan sujud. Kemudian yang keempat juga sama. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wa azamati. Nah, itu. Kemudian doa sujud yang nomor 5, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Itulah doa yang bermacam-macam di dalam sujud, dalam rukuk, sujud, juga i'tidal. Jadi i'tidal itu ada 4 macam i'tidal. Pertama, Rabbana lakal hamd. Boleh pendek. Rabbana lakal hamd. Kemudian yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian yang ketiga, Rabbana, oh tadi tanpa wawu ya. Sekarang yang nomor 3 ditambah wawu. Rabbana walakal hamd. Kemudian yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kalau yang pertama tadi, Rabbana lakal hamd, gitu dok.
Yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamd. Gampang ya? Ya itu. Yang sering kita baca, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Boleh seperti itu. Jadi semua kedudukan hadisnya sahih. Nanti akan dijelaskan, diperinci nanti. Begitu juga doa iftitah. Jadi doa iftitah kita di kalangan kita, doa iftitah yang kita baca macam-macam juga doa iftitah ini. Cuma yang sering kita baca kalau di kalangan NU itu baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu. Tapi panjang. Wajhtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu redaksinya ada kelanjutannya. Cuma di kalangan saudara kita di Nahdiyin itu wa ana minal muslimin. Diputus cuma itu dok. Sebenarnya kalau menurut hadis yang sahih malah lebih pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup doa iftitah itu. Jadi tidak diteruskan seperti itu. Terus kalau sering yang kita baca Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya ya bil ma'i wasalji wal barad. Itu yang kita kenal. Doa iftitah itu ternyata lebih banyak, sekitar 12 doa iftitah. Semuanya itu hadisnya sahih dan semuanya itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi bagaimana kita mensikapi, harus kita hafal semuanya. 12 bacaan itu harus kita baca semuanya. Kadang kita membaca Allahumma ba'id, kadang kita membaca kabira, kadang kita membaca yang panjang ada. Kadang kita membaca subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kadang kita membaca itu. Bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan sholat? Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkannya dan mengamalkannya secara bergantian. Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tatawwu secara bergantian. Di antaranya manfaat yang pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Dengan cara ini akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah. Karena mengikuti sunnah. Jadi kita harus fanatik dengan sunnah Nabi ini. Jangan punya anggapan walah tas sunnah. Jangan menafsirkan sunnah itu ditafsirkan kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak apa-apa. Jangan ditafsirkan seperti itu. Sunnah itu kita
mengikuti penafsiran para ulama-ulama ahli hadis. Jadi apa yang diucapkan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, itulah yang harus kita ikuti. Sunnah seperti itu. Jadi mengamalkan secara bergantian itu akan menambah pahala sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, melestarikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita hanya mengamalkan satu sunnah, maka sunnah yang lain akan hilang. Jadi kalau kita mengamalkan satu sunnah, sunnah yang lain ya akan hilang. Kita malas untuk mempelajari. Masa mulai kecil sampai dewasa, sampai jadi orang yang dibaca doa iftitah itu kabiro wae. Allahumma ba'id aja. Tidak ada peningkatan sama sekali. Jangan seperti itu. Jadi ini dalam rangka mengagungkan sunnah Rasul. Sebaliknya ketika kita mengamalkan semua sunnah itu secara bergantian, maka semua sunnah itu akan terjaga. Makna akan terjaga, ya kita menjadi hafal, hafalan kita terjaga. Kemudian manfaat yang ketiga, ketika kita mengeterapkan sunnah Nabi ini, menghindari terjadinya gerakan otomatis. Ya, ini yang saya katakan refleks. Gerakan otomatis. Habis takbir ya Allahumma ba'id, kan otomatis itu. Tanpa secara tidak sadar loh, kita kadang sholat itu nggak sadar. Begitu Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya. Otomatis pisan. Saking lami selambene pisan otomatis pisan. Soalnya sunnah liyane gak iso. Padahal jumlahnya rolas padahal. Sampai napal mek situk tok fanatik luar biasa. Kabiro. Otomatis. Ya. Jadi menghindari gerakan otomatis ketika sholat, kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan akan membuat gerakan itu terkesan lebih spontan. Lebih spontan, guys. Begitu takbir langsung wes sejajar dengan telinga. Begitu takbir setinggi dengan pundak atau sejajar dengan pundak. Refleks pisan. Spontan. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Jadi mengurangi tingkat kesadaran kita. Otomatis kalau nggak sadar ya berarti ya nggak khusyuk. Jadi kita itu dituntut ketika kita sholat itu sadar bahwasanya kita itu sedang diawasi oleh Allah. Bahwasanya kita sedang melihat Allah. Ya seperti itu. Karena kita menyembah Allah. Dan hal ini bisa terjadi pada ibadah sholat. Ketika orang sholat hanya melakukan satu jenis gerakan dan bacaan saja, dan itu menjadi tata cara sholatnya dari kecil hingga dewasa. Jadi disebutkan dari kecil hingga dewasa. Maka pada saat dia melakukan sholat, banyak gerakan yang dia lakukan hanya spontanitas. Berbeda dengan mereka yang menghafal lebih dari satu bacaan atau gerakan, sebelum dia melakukannya, dia akan berpikir lebih dahulu. Nah, kemarin saya membaca doa iftitah, doa kabiro. Sekarang saya akan membaca doa iftitah Allahumma ba'id. Nanti sholat isya kita membaca doa iftitah subhanakallahumma. Seperti itu. Jadi kita punya semacam punya program. Itulah yang membuat kita konsen.
Itulah yang membuat kita sadar kalau kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gerakan dan bacaan apa yang akan kita pilih. Jadi apa yang kita pilih sudah kita program terlebih dahulu. Nah, misalnya jika orang hanya hafal satu doa iftitah saja, maka begitu takbiratul ihram dia akan spontan membaca doa itu sebagaimana kita. Berbeda dengan orang yang menghafal banyak doa iftitah sesuai takbiratul ihram, seusai takbiratul ihram dia akan berpikir terlebih dahulu doa iftitah yang mana yang akan kita baca. Dengan cara ini salat yang kita kerjakan akan lebih khusyuk. Karena semua diiringi dengan berpikir mengenai konten salat yang kita kerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, manfaat yang keempat, menghindari potensi fanatik golongan. Nah, ini yang terjadi. Menghindari potensi fanatik golongan. Kurikulum pendidikan suatu ormas tertentu terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa atau bacaan saja. Sementara doa dan bacaan yang lain kurang diperhatikan, sehingga menjadi ciri khas. Di Indonesia ada dua ormas yang besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Memiliki kurikulum pelajaran agama yang berbeda, termasuk perbedaan redaksi doa dan zikir yang dibaca ketika sholat. Sehingga ada istilah doa iftitah versi Muhammadiyah dan ada doa iftitah versi NU. Padahal enggak seperti itu padahal. Doa iftitah itu 12 macam. Semuanya berhak untuk mengamalkannya. Sehingga kan seperti itu kesannya. Kalau doa iftitahnya Muhammadiyah, Allahumma ba'id. Kalau doa iftitahnya NU, kabiro. Terus seperti itu. Sampai-sampai ketika anak kita ketika ujian di sekolah praktek sholat, ya kebetulan anak kita sholatnya sekolahnya di SD Muhammadiyah, bacanya Allahumma ba'id. Terus ada anaknya orang NU disekolahkan SD Muhammadiyah, isoe kabiro, tapi orang Muhammadiyah kudu Allahumma ba'id. Akhirnya dikurangi nilai. Seperti itulah ya terjadi, ini fakta ini. Jadi saya enggak tepeng ngaling-ngaling. Jadi itu yang harus kita buang jauh-jauh. Ternyata doa iftitah itu banyak macamnya. Dan dituntut kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan beberapa sunnah Rasul ini. Dan semuanya kita amalkan dan semua kita hafalkan. Inilah gunanya kita bermajelis taklim itu seperti ini. Berbeda jika kita amalkan semua sunnah, itu akan lebih menghilangkan kesan fanatis pada golongan. Di samping manfaat di atas, ada beberapa hikmah dengan adanya sunnah tatawwu. Yang pertama, bahwa ibadah itu ibarat makanan bagi hati. Dan ketika kita makan, kita tidak hanya butuh satu jenis makanan, namun kita butuh aneka jenis nutrisi. Betul enggak? Jadi kita makan itu bukan hanya nasi saja. Ada kuahnya, ada lauk pauknya, ada sayurnya, kan begitu. Begitu juga sholat. Kadang kita membaca
Allahumma ba'id, ternyata kita membaca kabira, ternyata kita membaca Allah subhanakallahumma dan seterusnya seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa sunnah tatawu, sunnah yang beragam yang saya sebutkan tadi, merupakan bagian dari kemudahan syariat. Sehingga hamba tidak menjadi bosan ketika melakukan ibadah secara bergantian. Jadi menghilangkan kebosanan, menghilangkan spontanitas. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian macam-macam sunnah tatawu. Sunnah tatawu ada dalam sholat ada 3 macam. Sunnah tatawu dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama sunnah tanawwu. Tanawwu yang hanya bisa dikerjakan salah satunya saja, namun secara bergantian. Misalnya cara takbiratul ihram antara setinggi pundak dan setinggi telinga. Tidak mungkin dipraktekkan satu tangan, nggak mungkin. Jadi kadang kita setinggi pundak, kadang kita setinggi telinga. Sementara tangan satunya setinggi telinga, nggak bisa. Jadi misalnya bergantian, secara bersamaan. Tangan yang kanan kita takbir sejajar pundak, setinggi pundak. Tangan yang kiri kita takbir setinggi telinga. Nggak mungkin seperti itu. Maka harus kita bergantian. Bacaan iftitah yang di sana ada aneka macam doa. Diamalkan salah satu, namun secara bergantian. Kedua, sunnah tanawwu, bukan tatawu ya. Sunnah tanawwu yang bisa digabungkan. Seperti doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Ya, ini bisa digabung. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa doa sebelum salam. Apa doa sebelum salam? Allahumma inni a'udzubika min adzab. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yaitu diantara doa sebelum salam. Ada yang macam yang kedua panjang. Dan itu bisa disatukan. Dan itu semua bisa digabungkan dalam sekali sholat. Kemudian ketika sunnah tanawwu yang dikerjakan kadang-kadang. Seperti membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Jadi hendak sujud mengangkat tangan secara umum Rasulullah tidak melakukan. Namun terkadang beliau melakukannya. Maksudnya mau sujud itu loh, mengangkat kedua tangan. Dan kita tidak pernah itu. Jadi kadang Nabi melakukan. Sehingga yang sesuai sunnah kita amalkan. Namun sifatnya hanya sesekali. Hanya sesekali. Disimpulkan dari buku ini At-Tanawwu al-Masyru' fi Sifat as-Salat karya Syekh Salman bin Umar as-Sunaidi. Jadi ini keterangan dari kitab Al-Masyru'. Kemudian aneka doa rukuk dan sujud. Apakah bisa digabungkan?
Ada banyak doa rukuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Juga ada doa itidal dan doa sujud yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita boleh menggabungkan sekian banyak doa itu dalam sekali rukuk atau sekali sujud? Nah, misalnya ada sekian redaksi doa rukuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Apakah kita boleh menggabungkan banyak redaksi dalam sekali rukuk ataukah kita baca salah satu kemudian diulang-ulang? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang lebih afdal digabungkan semuanya dalam sekali rukuk. Wah, ini digabungkan semuanya dalam sekali rukuk. Pendapat yang pertama. Ini merupakan pendapat Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Silakan nanti dirujuk di rumah. Di sana disebutkan al-afdal ayyajma'a baina hadhil adhkari kullaha. Intamkanu min dzalika bihaitsu la yashaqqu ala ghairihi. Artinya yang paling afdal kata Imam Nawawi adalah menggabungkan semua doa-doa ini. Jika hal itu memungkinkan, di mana tidak memberatkan yang lain. Jadi misalnya kita jadi imam, doa iftitah 12 itu kita baca semuanya misalnya. Ya saat imamnya. Jadi kita jadi imam itu harus adil. Ya. Begitu juga antum yang menjadi makmum membaca doa rukuk sebanyak macam doa rukuk itu digabung jadi satu. Jadi kalau tidak memungkinkan waktu dan tempat dan memberatkan juga ya kalau memungkinkan boleh kita mengikuti pendapat Imam Nawawi. Ya misalnya ketika kita sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail, kita dengan sholat sendiri. Jadi sesuka-suka kita. Pendapat yang kedua, yang lebih sesuai sunnah adalah membaca salah satu doa untuk satu rukun. Meskipun boleh dibaca secara bergantian di rukun yang lain. Jadi satu doa, satu rukun. Boleh. Sampean selama belum hafal membaca Allahumma ba'id ya silakan. Tapi ya harus ada cita-cita untuk menambah hafalan. Gitu loh, ya. Harus ada. Boleh kok. Sekali lagi saya gak ngelarang kok sampean fanatik Allahumma ba'id misalnya. Gak ngelarang. Cuma gak ada mengurangi itu tadi lah, mengurangi spontanitas, refleks. Ini merupakan pendapat Siddiq Hasalhan. Beliau menyatakan dalam kitabnya Nuzul Al-Abrar, ya'ti marrotan bihadih wa bi tilka ukhra wala ara dalilan ala jam'i wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahidin bal yakul hadza marratan wa hadza marratan. Artinya orang yang sholat boleh membaca doa pertama di rukuk pertama atau doa rukuk kedua di rukuk kedua. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk menggabungkan semua doa salam satu rukuk. Ya, jadi ini pendapat yang kedua, tidak menemukan satu dalil harus digabungkan. Hanya pendapat Imam Nawawi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menggabungkan beberapa doa dalam satu rukuk.
Namun beliau baca doa A di rukuk pertama dan doa B di rukuk kedua. Boleh seperti itu. Jadi misalnya 4 rakaat, ya 4 rakaat di rukuk yang pertama kita membaca doa rukuk macam 1, kemudian yang kedua macam 2, yang ketiga macam 3, dan yang keempat macam keempat. Boleh seperti itu. Ini disebutkan di dalam kitab Nuzul Al-Abror, dinukil dari Aslus Sifat Sholat. Kita adzan dulu.